Perang Saudara Suriah adalah konflik yang sedang berlangsung di Suriah antara kelompok pemberontak pro-demokrasi dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Apa yang dimulai sebagai protes tanpa kekerasan pada tahun 2011 berubah menjadi perang habis-habisan yang berlangsung lebih dari 1 dekade. Sejak pertempuran dimulai, lebih dari 500.000 orang telah tewas, lebih dari 1 juta terluka dan jutaan terpaksa mengungsi. Meski digambarkan sebagai perang saudara, beberapa negara dan organisasi teroris juga terlibat dalam konflik ini yang telah menghancurkan beberapa kota di Suriah. Lantas apa sebenarnya penyebab perang saudara Suriah? 1. Fenomena Arab Spring. Meskipun perang sipil Suriah disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks, salah satu faktor pemicunya adalah fenomena Arab Spring yang muncul pertama kali pada tahun 2010. Arab Spring merupakan gelombang gerakan revolusioner yang diakibatkan oleh rezim otoriter Suriah yang berkuasa di Timur Tengah pada tahun 2010. Pada tahun 2011, fenomena musim semi Arab menyebar ke Suriah, memicu gerakan revolusioner Suriah yang bertujuan untuk menghancurkan rezim otoriter untuk berperang. Rezim Bashar al-Assad. Fenomena Arab Spring telah menginspirasi para aktivis. Pada tahun 2011, fenomena musim semi Arab menyebar ke Suriah, memicu gerakan revolusioner Suriah yang bertujuan untuk menghancurkan rezim otoriter untuk berperang. Rezim Bashar al-Assad. Fenomena Arab Spring telah menginspirasi para aktivis pro-demokrasi di Suriah untuk lebih berani mengkritisi pemerintah. Pada Maret tahun 2011, 15 anak sekolah di Suriah ditangkap dan disiksa setelah menulis grafiti yang terinspirasi oleh musim semi Arab. Penangkapan itu memicu kemarahan dan protes di seluruh negeri dan menandai awal perang saudara Suriah. Ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Tindakan aktivis pro-demokrasi di Suriah ditentukan oleh ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah Bashar al-Assad, penerus rezim Assad. Dikenal sebagai otoriter, pemerintahan Assad berlangsung lebih dari 40 tahun hingga 1971 atas Suriah. Sejak saat itu, banyak orang yang tidak puas dengan ketidakmampuan pemerintah, kurangnya kebebasan rakyat dan kondisi kehidupan di Suriah. Pada tahun 2000, Bashar al-Assad menjadi presiden Suriah, menggantikan ayahnya. Kepemimpinan Bashar al-Assad ditandai dengan ketidaksetaraan sosial, aturan partai Ba'ath yang telah lama berkuasa di Suriah, pengurangan distribusi makanan, dan pendekatan represif pemerintah untuk menerima kritik publik. Akibatnya, tingkat pengangguran Suriah sangat tinggi, korupsi pemerintah tetap merajalela, dan kekeringan semakin parah, membuat rakyat semakin frustrasi dengan pemerintahan Assad. Beberapa aktivis hak asasi manusia bahkan menuduh pemimpin Bashar al-Assad sering menyiksa dan membunuh lawan politik selama masa kepresidenannya. Hal ini mendorong sekelompok remaja membuat slogan-slogan anti-pemerintah di kota Dara, termasuk seruan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada tanggal 11 Maret tahun 2011 yang menandai dimulainya Perang Saudara Suriah. Pemerintah Suriah menanggapi dengan kekerasan. Polisi Suriah menangkap dan menyiksa semua pemuda yang diduga menyebarkan slogan tersebut. Penangkapan dan penyiksaan, yang merenggut 1 nyawa, memicu kemarahan Presiden Suriah menggantikan ayahnya. Kepemimpinan Bashar al-Assad ditandai dengan ketidaksetaraan sosial, aturan partai Ba'ath yang telah lama berkuasa di Suriah, pengurangan distribusi makanan, dan pendekatan represif pemerintah untuk menerima kritik publik. Akibatnya, tingkat pengangguran Suriah sangat tinggi, korupsi pemerintah tetap merajalela, dan kekeringan semakin parah, membuat rakyat semakin frustrasi dengan pemerintahan Assad. Beberapa aktivis hak asasi manusia bahkan menuduh pemimpin Bashar al-Assad sering menyiksa dan membunuh lawan politik selama masa kepresidenannya. Hal ini mendorong sekelompok remaja membuat slogan-slogan anti-pemerintah di kota Dara, termasuk seruan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada tanggal 11 Maret tahun 2011 yang menandai dimulainya Perang Saudara Suriah. Pemerintah Suriah menanggapi dengan kekerasan. Polisi Suriah menangkap dan menyiksa semua pemuda yang diduga menyebarkan slogan tersebut. Penangkapan dan penyiksaan,
yang merenggut 1 nyawa, memicu kemarahan dan protes di seluruh negeri. Protes terus menyebar ke kota-kota Suriah lainnya setelah pemerintah membalas lagi dengan menangkap dan membunuh ratusan pengunjuk rasa. Rakyat Suriah kemudian menuntut pengunduran diri Assad. Ketika Assad dengan tegas menolak, perang pecah antara pendukungnya dan kelompok pro-demokrasi.